Pak Prabowo. Pak, saya terima kasih udah datang di sini. Luar biasa. It's an honor for me for you to come because saya tahu Bapak sama ini tidak pernah mau ngomong di mana-mana, diam terus. Kenapa Pak? Kok diam terus gitu Pak? Jadi memang saya kan diangkat jadi Menteri Pertahanan kan. Betul. Nah, jadi pertahanan itu, Mas Dedi ya, adalah hal yang menyangkut keselamatan negara, keselamatan bangsa. Yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan wawancara Pak Prabowo. Bisa kita dengarkan ya. Itu adalah Mas Kebuze ya, Deddy Kebuze menyampaikan terima kasih karena untuk pertama kalinya akhirnya Pak Prabowo ini memang susah sekali diwawancara. Saya sendiri sebagai wartawan merasakan itu. Beliau sedikit sekali bicara sebenarnya ke wartawan dan memang menjadi kesempatan yang langka ketika Pak Prabowo datang dan mau diwawancara. Saya ingin mendapat perspektif Pak Ridwan dalam hal ini. Tadi Pak TB juga bilang bahwa melekat loh ada kewajiban, iya diberi hak tapi juga ada kewajiban untuk tidak ikut politik praktis, tidak ikut berbisnis. Seharusnya ini kan kemudian menjadi pertimbangan atau kalau kami karyawan itu biasanya baca kontrak dulu, kontrak kerja dulu, kamu setuju baru kamu tanda tangan. Kalau Pak Ridwan melihatnya seperti apa? Apakah ada faktor lain yang menyebabkan seorang atau mempengaruhi keterpilihan seorang Deddy Kebuze dalam hal ini? Ya, saya kira betul yang dikatakan Bang TB ya. Ini nanti melekat hak dan kewajibannya, termasuk sumpah prajurit. Mereka harus terikat pada kode etik prajurit. Dan kok saya melihat itu nanti malah akan merepotkan Bang Deddy Kebuze. Ya, artinya kan kemudian peran utama yang diharapkan oleh Kementerian Pertahanan sebagai agen informasi atau agen of influence itu justru menurut saya dengan pangkat yang diumumkan seperti itu akan terkendala karena ada tata tertib yang melekat itu ya yang tidak bisa sembarangan. Kode etik ini harus dijaga karena ini marwah TNI. Artinya misalnya apakah kemudian menjadi pertanyaan apakah kemudian channelnya masih boleh di YouTube, kemudian apakah nanti kalau mengundang politisi di channel YouTube-nya boleh atau tidak, karena nanti tidak boleh berpolitik. Ini tahun 2023. Ini adalah tahun-tahun yang sangat krusial karena menjelang Pilpres. Pasti banyak tokoh politik yang ingin tampil di podcast dengan viewer jutaan seperti punyanya Bang Deddy Kebuze. Artinya kan ini nanti jangan sampai udah ada letkol titulernya, channelnya berjalan seperti normal, seperti biasa. Ini kan nanti akan menimbulkan dalam tanda petik ada semacam kekecewaan di internal prajurit TNI yang lain gitu loh. Nah ini yang saya kira juga harus benar-benar clear. Jadi benar kata Bang TB Hasanuddin tadi, termasuk soal berbisnis. Nah saya menjadi mempertanyakan apakah ini bukan sebuah langkah yang terburu-buru. Bukankah kalau kemudian langkah ini tidak perlu dengan pengumuman, misalnya pengumuman letkol tituler, bukankah justru akan mempermudah Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI mendapatkan simpati netizen? Toh sebelumnya ketika beliau belum diumumkan punya letkol tituler, malah Pak Prabowo bisa datang dengan santai. Nah sekarang apakah bisa seperti itu? Padahal peran-peran informasi ini sangat dibutuhkan oleh Kemhan dan TNI. Gitu loh, Christian. Ya. Nah, saya harus kembali menyampaikan kami sudah mengundang Deddy Kebuze, kami sudah mengundang perwakilan dari Kementerian Pertahanan, namun hingga saat ini kita mengudara belum bersedia untuk bergabung. Kami sudah berusaha untuk cover both side sebagai bagian dari prinsip jurnalistik, namun belum bisa bergabung. Pak Ridwan, jadi menurut Anda dengan kondisi saat ini, dengan respon publik seperti saat ini, apa yang seharusnya dilakukan? Seperti suara pengamat-pengamat lain yang bilang ya sudah dicabut lagi letkol tituler itu, atau menurut Anda ada langkah lain? Saya kira tidak perlu juga dicabut. Kalau dicabut itu justru menunjukkan bahwa Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan tidak firm dalam memberikan sebuah pangkat. Ya, cuma sekarang pesan dari Bang TB tadi sebagai senior kita, beliau Mayor Jenderal Purnawirawan, saya kira harus benar-benar dijaga marwah TNI itu. Mohon maaf, harus ada pengawasan ketat terhadap letkol tituler Deddy Kebuze. Jangan sampai kemudian dengan seragam TNI yang banyak sekali prajurit itu sangat berharap untuk bisa naik ke jenjang letnan kolonel ya, itu perwira menengah.
jangan sampai kemudian seolah-olah ada keistimewaan karena ini dari Corbusier, kemudian hak-hak dan kewajibannya ada keistimewaan. Saya kira asal kemudian itu bisa dijaga, kemudian ditunjukkan misalnya ikut apel rutin, kemudian kepada pimpinan yang membawai dia juga melakukan sikap dan tindak tanduk yang sesuai dengan Letnan Kolonel, saya kira baik. Saya kira baik. Kita tunggu bagaimana apakah nanti Letnan Kolonel Deddy Corbuzier ini, Letnan Kolonel tituler ini bisa bertindak dalam menjaga marwah TNI atau menjaga kewibawaan TNI di masa depan. Pak TB, kalau menurut Anda apa yang harus segera dilakukan dengan kondisi saat ini? Yang pertama saya kira begini, ya, kita kembali ke undang-undang, ya, urgensi. Saya sendiri tidak bisa menjelaskan urgensi itu, ya, harus user, pengguna itu adalah Panglima TNI, dalam hal ini juga Menhan. Jelaskan pada publik mengapa kemudian Panglima TNI dan Menhan kemudian mengangkat Deddy menjadi letkol untuk apa? Apakah tugasnya tidak tergantikan oleh prajurit profesional? Begitu, harus dijelaskan. Dan kalau perlu, ya kita undang ke Komisi 1 menjelaskan. Bakal diundang nggak ke Komisi 1 kira-kira? Ya kami sudah mau reses ini? Ya, begitu. Nanti kita diskusikan lah. Ya. Apa urgensinya? Tapi ini urgen sekali untuk dijelaskan ke publik maksudnya? Iya, karena permintaan publik. Kalau urgensinya tidak ada, ya segera dipensiun saja. Itu sangat wajar dilakukan? Boleh dipensiun. Kalau tadi pertimbangan Pak Ridwan adalah ini akan menurunkan wibawa dari Panglima TNI dan juga Kementerian Pertahanan karena dianggap tidak konsisten. Cari alasan bahwa. Tapi jangan sampai mencari-cari alasan kan? Mencari urgensinya seperti itu, ya. Kalau alasannya diterima berdasarkan aturan perundang-undangan, ya kita hormati, hormati. Karena itu kewenangan Panglima TNI. Tapi kalau urgensinya misalnya dicari-cari dan lain sebagainya, ya menurut hemat saya tidak beralasan menabrak aturan perundang-undangan. Oke. Pak TB, Anda sendiri sebagai Purnawirawan Jenderal begitu ya, melihat apakah memang posisi untuk komunikasi publik itu saat ini harus diisi oleh orang di luar dari institusi TNI, sementara di dalam ada pusat penerangan kita tahu, atau seperti apa? Anda tahu betul bagaimana TNI? Ya harus menjawab itu Panglima TNI dan Kemenhan. Bahwa ini sebagai mitra misalnya begini, itu di Komisi 1 Anda melihatnya? Misalnya begini, merasa, tapi kan tidak terekspos, merasa prajurit saya tidak bisa bekerja, lalu harus mendatangkan orang lain. Itu kan yang tahu rahasia mereka. Ya, saya mana mungkin saya tahu. Kalau dari kapasitas sebagai Komisi 1 kan sebagai mitra kerja dari TNI, termasuk juga Kementerian Pertahanan, menilai dong bagaimana komunikasi publik. Saya harus berbicara langsung dulu, jadi nggak bisa. Ini ada hal lain, ya harus jelaskan urgensinya. Ada hal lain apa, Pak TB, menurut Anda? Hal-hal lain namanya kewenangan. Kita nggak bisa lagi masuk ketika secara hukum, secara aturan perundang-undangan, kewenangan seseorang kita larang. Oke, ya, dalam hal ini urgensinya apa? Kan ada seperti itu. Yang perlu saya tanyakan juga apakah hak dan kewajiban menjadi prajurit TNI walaupun dengan pangkat tituler itu misalnya bisa dijalankan di oleh saudara Deddy itu sudah paham betul, ya, misalnya terstruktur, lalu bekerja, ya, ikut apel dan sebagainya, ya, bekerja, kemudian punya tugas pokok dan sebagainya, ya. Nah, kemudian juga bersediakah dia mengikuti aturan perundang-undangan hukum militer, ya. Kemudian tadi, ya, tidak berpolitik praktis dan berbisnis, ya, oke, ya. Kemudian nanti ada haknya juga mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan jabatan. Ya, Letnan Kolonel itu, Paban Madya lah setingkat itu, dan kemudian juga mendapatkan perawatan kesehatan, mungkin dapat rumah dan sebagainya. Ini sebagaimana prajurit aktif, TNI aktif pada umumnya. Sama. Nah, kalau sebagai ada hak dan kewajiban yang diberikan oleh berbagai peraturan perundangan tadi Pak TB bilang, berarti akan ada sebagaimana para prajurit pada umumnya juga kan, berarti akan ada evaluasi secara berkala kepada seseorang yang diberikan pangkat ini untuk dinilai apakah dia masih layak atau tidak. Apakah itu ada mekanisme sebelum itu dijelaskan dulu oleh user tentang urgensinya.
Itu menurut Anda paling Kalau mendasar ya? urgensinya pas, ya, misalnya saya ambil bocorannya saja, ya, begini, bahwa Kementerian Pertahanan membutuhkan orang untuk mensosialisasikan misalnya komponen cadangan untuk diketahui oleh publik dan diminati oleh publik. Oke. Menurut hemat saya fine-fine saja. Oke. Kalau itu bisa dijelaskan. Kalau itu bisa dijelaskan. Tapi kan sudah jadi dan duta. kemudian tidak ada pangkat letnan kolonel yang mampu untuk itu. Jelaskan pada kami. Yang ada yaitu Deddy Corbuzier. Oke, tidak masalah. Begitu. Dan itu urgensi di situ, ya. Dan kemudian kalau misalnya ada, misalnya banyak kolonel ini tidak urgent loh. Nah, itu jadi mari jelaskan pada kami. Ya. Itu pentingnya di situ. Ini negara demokrasi, ya, begitu. Kecuali masuk menjadi prajurit reguler, daftar, ada syarat, ikut pendidikan, tes ya. persyaratan diikuti dan sebagainya. Oke. Ini bisa jadi setiap orang juga punya hak untuk mendapatkan pangkat tituler. Begitu di negara demokrasi, ya semua orang berhak juga bicara. Tetapi acuannya saya selalu pada aturan perundang-undangan. Begitu. Itu wajib karena kita adalah negara hukum, itu ada di Undang-Undang Dasar. Pak Ridwan, Anda saya mintai pendapat mengenai tadi seharusnya user kan kalau di peraturan perundangan berdasarkan penjelasan Pak TB tadi adalah Panglima, tapi di publik bahkan di media sosial Deddy Corbuzier yang dipublish atau diunggah adalah justru kebersamaan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ini satu, saya ingin Anda melihat dari kacamata etika, kemudian dua dari kacamata peraturan perundang-undangan. Seperti apa? Yang pertama, kalau kita melihat dinamikanya, nanti justru akan merepotkan Pak Prabowo sendiri ya, dengan segala hormat, karena beliau informasi yang beredar di media masih akan maju menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Dengan demikian, maka dia tidak bisa didukung oleh Letnan Kolonel Deddy Corbuzier. Kalau dia didukung oleh Deddy Corbuzier tanpa pangkat, itu fine-fine aja dan menurut saya justru bagus. Kenapa? Karena channel YouTube-nya Deddy Corbuzier minimal yang nonton 10 juta orang. TV mungkin kalah, acara Christian mungkin kalah dengan viewernya YouTube-nya Deddy Corbuzier. Salah satu subscribernya paling banyak, akun YouTube dengan subscriber paling banyak. Betul. Tapi ingat, dia punya pangkat loh sekarang. Dengan pangkat letkol itu dia nggak boleh memfasilitasi siapapun, termasuk Pak Prabowo, untuk bicara soal politik, apalagi maju menjadi kandidat capres. Dia melanggar undang-undang TNI. TNI tidak boleh berpolitik praktis. Nah kan menjadi dilema sekarang kan. Nah, saya yakin hari ini tim dari pengusul ini juga pusing mungkin ya. Oke, Pak Ridwan, maaf saya potong. Ya. Oke, Pak Ridwan, Anda tadi menghubung-hubungkan dengan posisi Pak Prabowo saat ini yang digadang-gadang menjadi kandidat capres. Anda punya dasar atau Anda punya hal-hal yang mungkin bisa menjelaskan bahwa ada kecenderungan ke arah sana atau seperti apa? Oh, itu sudah bisa dibaca secara terbuka. Semua berita tinggal di Google saja keluar itu, Christian, bahwa memang Gerindra masih akan menjagokan Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto sebagai kandidat capres. Oke, Pak Ridwan, maksud saya adalah fungsionaris. Iya, kalau soal itu sudah firm karena memang Gerindra sudah mendeklarasikan bahwa Pak Prabowo adalah calon presiden dari Partai Gerindra, tapi maksud saya adalah keterpilihan atau pemilihan seorang Deddy Corbuzier yang tadi kita coba lihat bahwa seorang Prabowo dari awal datang dan hanya mau ke YouTube channel Deddy Corbuzier. Kemudian saat ini ketika diberikan pangkat letkol tituler yang diunggah oleh kita coba merunut ya, yang diunggah oleh Deddy Corbuzier di akun Instagramnya adalah kebersamaan dengan Prabowo Subianto, bukan dengan Panglima yang memberikan jabatan ini. Itu menurut penjelasan Pak TB tadi. Anda melihatnya bagaimana? Ya, itu kan saya bilang tadi, Christian, itu justru akan merepotkan Pak Prabowo ke depan. Gitu loh. Jadi dengan adanya pangkat letnan kolonel tituler itu, Deddy Corbuzier nggak bisa membantu Pak Prabowo dalam konteks menjadi capres. Dalam konteks kerja sebagai Kementerian Pertahanan, sebagai Menteri Pertahanan mungkin bisa. Tadi Pak TB menyatakan itu setara dengan
Paban Madya ya, perwira bantuan Madya, Letnan Kolonel, mungkin bisa dalam tugas-tugas Kementerian Pertahanan, misalnya mengkonsolidasikan pangkat-pangkat di Komcat yang berada di bawah level letkol. Akan tetapi dalam konteks operasi politik Pak Prabowo sebagai capres nggak boleh karena melanggar undang-undang TNI. Jadi saya justru menyayangkan kalau memang tujuan utamanya adalah dalam tanda petik ini adalah membantu Pak Prabowo secara pribadi, dengan kepangkatan ini sekarang justru akan merepotkan karena kemudian tidak bisa lagi terkait dengan ambisi atau niat Pak Prabowo menjadi calon presiden 2024. Oke, Pak TB, kalau memang Pak Ridwan menghubung-hubungkan tadi dengan kemungkinan Pak Prabowo memang mau jadi capres, ini dideklarasikan memang oleh Partai Gerindra, Anda melihatnya bagaimana? Ya. Kita memang belum bisa mengkonfirmasi apakah itu benar atau tidak, tetapi ini kan persoalan adalah persepsi publik, spekulasi publik. Praktisnya begini, ya, andekan nanti Dedi kemudian mengkonsolidasikan melalui berita-beritanya atau mengkampanyekan ya Pak Prabowo yang masih menjadi Menhan begitu, dan kemudian Dedi berpangkat Letnan Kolonel, maka padanya dikenakan bahwa dia melakukan tindakan melanggar undang-undang yang namanya berpolitik praktis. Itu disanksi seharusnya? Disanksi. Berdasarkan hukum militer? Ada hukum militer dan bisa dipidanakan. Jadi clear begitu. Saya undang-undang saja yang saya pakai. Jadi sepakat kalau memang mau dipakai untuk itu, jangan dikasih pangkat. Oke. Sayang sekali lagi saya harus dan menyampaikan. berada di luar saja. Berada di luar saja. Oke, sebagaimana influencer pada umumnya ada kerjasama dengan kementerian maupun entitas lain. Dan saya ingin juga mengoreksi penjelasan-penjelasan apakah dari Kemenhan maupun dari Mabes TNI. Iya. Apa itu, Pak TB? Bahwa Dedi itu mempunyai tugas sebagai duta komponen cadangan. Tidak ada istilah di militer itu duta. Yang ada adalah? Yang ada itu misalnya duta UKM, duta pariwisata, duta batik, dan sebagainya. Untuk mengenalkan batik, untuk mengenalkan UKM, dan sebagainya. Di militer itu tidak ada. Ada Paban Madya urusan, katakanlah urusan mungkin komunikasi publik, komunikasi masyarakat, dan sebagainya. Atau mungkin perwira Madya untuk penerangan, begitu ya. Spesifik untuk tugas-tugas khusus tertentu. Jadi perlu juga diluruskan ini siapapun. Ingat ada aturan yang harus kita pedomani baru mengambil sebuah tindakan yang tepat. Itu. Kami menunggu sebagai pengawas karena DPR Komisi 1 ini punya tugas untuk mengawasi mitra kerjanya, salah satu adalah TNI dan Kementerian Pertahanan. Kami tunggu bagaimana di Komisi 1. Pak TB, terima kasih sudah hadir di studio BTV untuk obrolan malam edisi kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ridwan sudah bergabung secara virtual. Sayang sekali sampai kita di akhir obrolan kita malam ini dari Kementerian Pertahanan maupun dengan Deddy Kebuze belum bisa bergabung, padahal kami tentu ingin sekali mendengar jawaban langsung dari apa yang kita bahas tadi. Usai jeda, saya akan kembali dengan obrolan lain. Besok ada penetapan peserta pemilu untuk 2024. Ada beberapa dinamika yang terjadi. Kami obrolkan usai jeda.